Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita ada di kegiatan podcast Iman Talks, inspirasi, motivasi, dan nilai Islami. Oh ya, mungkin teman-teman sebelum tahu nggak sih Iman Talks ini apa sih? Oke, aku izin mengenalin ya. Iman Talks atau inspirasi, motivasi, dan nilai Islami ini ya salah satu proker yang dilakukan oleh teman-teman Fam Al-An'am nih. Di proker kali ini kita mencoba untuk menggali nih problem-problem apa sih, masalah-masalah apa sih yang lagi terjadi di KM Fatped teman-teman semua. Nah, kita mencoba untuk menyelesaikannya, untuk mendiskusikannya dengan nanti narasumber-narasumber kita teman-teman semua. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas topik tentang ngerantau teman-teman semua ya. Gimana sih cara kita mengatasi rasa kesepian, ngerasa terasing di negeri rantau teman-teman semua. Kata orang, tak kenal maka kita kenalan dulu. Kenalin teman-teman semua, aku Agung Gustiadinata, biasa dipanggil Agung dari INTP 59. Kali ini aku nggak sendiri loh teman-teman semua. Aku ditemanin salah satu narasumber yang kece banget nih. Masya Allah, tabarakallah. Ada Bang Farhan Arianda. Assalamualaikum Bang Farhan. Assalamualaikum Ya. Mungkin boleh Bang Farhan, kita kenalan dulu ke teman-teman yang ada di layar saat ini ya. Siapa di sosok Farhan Arianda nih? Silakan Farhan. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman semua yang lagi nontonin kami. Nama aku Farhan Arianda, biasa dipanggil Farhan. Aku dari PTP Angkatan 58. Dan pada saat ini memang betul kata Agung tadi, aku mahasiswa rantau, salah satu mahasiswa rantau. Dan juga tentunya juga pada saat ini sekarang gitu ya, karena Angkatan 58 tahun akhir pasti sibuk sama penelitian, sama juga tentu ada kegiatan-kegiatan kampus like lah gitu. Keren. Mahasiswa tingkat akhir rantau, boleh tahu nih daerah asal di mana nih Bang Farhan? Ya mungkin kalau daerah asalnya ini ya, mungkin Agung juga tahu mungkin ya, juga teman-teman sebenarnya juga tahu gitu ya. Kalau aku tuh memang asalnya dari Padang gitu ya, Padang Sumatera Barat. Jadi memang jauh ya dari Bogor gitu ya. Kalau Agung sendiri gimana ya? Biar tipis Bang Farhan, saya dari Solok Sumatera Barat teman-teman semua ya. Jadi saya sama orang Minang ya. Masih sama orang Padang, orang Minang gitu ya. Oke. Pengen nanya nih, selain sekali skripsi, tadi juga kegiatan-kegiatan lainnya boleh disebutkan juga kira-kira Bang Farhan. Apa sih kegiatan dari Bang Farhan gitu? Yang sekarang atau yang gimana nih selama kegiatan di kampus nih? Boleh sekarang dan sebelum-sebelumnya juga. Oke, nah jadi gue sebelumnya mungkin aku juga ini ya, mungkin kegiatan selama berkuliah di PB aja ya gitu. Aku memang dari awal dulu memang kayak teman-teman juga gitu ya, join di lembaga dakwah gitu ya. Aku mulainya dari BKIM gitu ya, mungkin teman-teman tahu lah gitu ya BKIM gitu. Terus juga aku juga aktif kalau di kampus tuh ada paguyuban mahasiswa Minang gitu ya, namanya PMM gitu. Dan memang aku pada saat di PMM tuh memang di posisi strategis BPH gitu ya, ngatur teman-teman lah gitu. Terus juga selama aku di PB juga aktif di beberapa kegiatan kepanitiaan juga gitu ya, memang kepanitiaan yang besar lah gitu ya di PB. Dan juga saat ini sekarang alhamdulillah juga diamanahkan jadi duta IPB University gitu. Masya Allah ya gitu. Kata keren banget Bang Farhan bisa seaktif itu gitu. Nah itu sebenarnya cuman ya berusaha jalani aja gitu ya. Oke, aku pengen nanya Bang Farhan ya, kenapa kan salah satu kita ya, kita kenapa digelar anak rantau ya? Kenapa sih Bang Abang memutuskan untuk ngerantau gitu? Oke, jadi sebenarnya Agung dan teman-teman semua, sebenarnya ini keinginan merantau ini aku udah lama, udah dari dulu pengennya merantau gitu ya. Kenapa pengen merantau? Karena yang pertama memperbaiki nasib gitu ya. Mungkin teman-teman mungkin kita juga udah tahu, teman-teman juga udah tahu gitu ya. Di Indonesia tuh sekarang ada hashtag kabur aja dulu gitu. Nah, kaburnya keluar negeri. Nah, aku tuh dulu waktu SMA, aku tuh udah bikin hashtag itu juga sebenarnya gitu. Jadi sebelum viral yang sekarang, aku udah bikin hashtag sendiri yang memang aku tulis dalam buku, dalam diary aku ya gitu ya. Hashtagnya ngerantau keluar pulau. Kan Padang itu kan Sumatera ya, Pulau Sumatera gitu. Nah, aku tuh pengen ngerantau kuliah, ngelanjutin pendidikan tidak di Pulau Sumatera. Walaupun sebenarnya walaupun Aceh, walaupun Lampung, walaupun Palembang itu kan masih Sumatera. Dan itu jauh ya dari Padang gitu ya. Tapi aku punya prinsip aku harus keluar dari Pulau Sumatera buat ngerantau, dan salah satunya di PB University. Jadi itu yang pertama tadi
memperbaiki hidup ya tentunya dengan kita merantau pasti ada yang namanya upgrade skill gitu juga, terus juga pengennya dari dulu juga gitu pengen merantau, pengen mengubah diri lah intinya ya. pengen mengubah diri. Ya, aku juga ngerasa sih sebagai anak rantau bahwa ternyata emang bener ya kalau kita pengen kalau di kampung-kampung aja kayak ngerasa kayak kata kampung burung. Iya betul sekali. Nah memang kadang kalau kita cuma di kampung gitu ya, kita di daerah asal gitu ya, pasti kita nganggap gue udah yang keren loh gitu, gue udah yang baik loh gitu, kayaknya gue juga secara akademik juga udah unggul kok gitu kan. Buktinya ya mungkin contoh tadi di SMA gitu ya, SMA ranking 1 mulu. Ternyata pas kuliah gitu, aduh banyak yang lebih unggul, lebih banyak yang lebih keren juga dari kita gitu sebenarnya sih. Jadi belajar buat ini jadi pembelajaran bersyukur juga bagi kitanya gitu, kita merantau gitu. Biar kita lebih tahu lagi ya Bang ya. Iya, tahu lagi dan tahu diri lagi gitu. Oke, emang Bang Farhan keren banget cerita tentang alasan why ya kenapa sih Bang Farhan ngerantau. Sekarang aku pengen nanya nih Bang Farhan, selama di perantauan ini apa sih Bang tantangan yang Abang rasain gitu sebagai kita anak daerah ngerantau ke negeri Jawa, Jabodetabek, ke Bogor ya gitu. Oke, tantangan terbesar tuh yang pertama pasti Gung ya. Mungkin teman-teman juga pasti ngerasain kalau anak rantau tuh pertama budaya tuh sangat kental kali, maksudnya beda loh sama budaya Padang sama budaya Jabodetabek tuh amat beda. Ini budaya bukan secara kedaerahan ya, bukan suku, ada suku Minang, ada suku Betawi, enggak. Tapi budaya dari pergaulan itu sangat beda. Mungkin kalau Agung sendiri mungkin udah tahu juga ya, dan teman-teman juga yang asli Padang gitu, yang asli Minang gitu ya, pasti udah tahu juga budaya Minang tuh gimana gitu ya. Budaya Minang tuh mungkin dari yang cewek gitu ya, cewek itu kalau keluar malam, tengah malam, larut malam itu udah dianggap gimana, pamali atau nggak bagus, nggak baik gitu ya. Cewek itu setidaknya sore itu udah di rumah gitu kan. Terus juga cowok-cowok gitu kan harus ke masjid, harus ke musola gitu, atau kalau di Padang tuh namanya surau gitu ya. Nah di sini beda ya, beda sekali gitu. Kayaknya bebas gitu ya, bebas gitu. Aku mohon maaf, aku pernah kedapatan ada salah satu, nggak tahu ya ini cuman ya sini sebenarnya salah pergaulan mungkin nih orang gitu ya. Aku itu nggak tahu itu apakah dia memang itu saudara kandung atau gimana gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya, cowok cewek gitu kan. Kadang bisa satu kos atau gimana gitu, yang memang ini kita sangat ini juga ya, khawatir juga pastinya. Nah ini nih yang kecemasan bagi kita gitu ya, sebagai generasi rantau, pemuda-pemuda rantau, orang-orang rantau gitu kan, takutnya ke bawah arus gitu sih. Ya itu yang aku rasain juga ya Bang Farhan di dunia aku ngerantau juga gitu. Shock kultur tuh kerasa banget ya kan. Kultur shock gitu ya. Kerasa banget di dunia rantau ini gitu. Gimana kayak dulu kita di rantau kayak di Minang tuh boncengan sama laki-laki perempuan tuh tabu banget gitu. Bener. Tapi di sini kerasa bebas gitu. Iya gitu. Oke, mungkin dari Bang Farhan ada nggak Bang tips atau and trick ya, gimana saja kita mempertahankan kita sebagai anak perantau nih, menjaga spiritualitas kita gitu. Apakah kita butuh seorang mentor pembimbing dan sebagainya gitu? Iya, memang kalau aku lihat ya, dari aku survei juga dari teman-teman dan siapapun gitu ya, memang teman-teman yang udah merantau atau apa gitu ya, memang dari daerah asalnya atau memang mereka udah punya bekal agama gitu kan, pas dirantau kalau nggak punya mentor atau nggak ada pembimbing spiritual ya ini kadang ya kebalik juga gitu, 180 derajat juga gitu kebaliknya gitu. Bisa dari seorang yang bisa dibilang alim gitu kan, benar. Dari orang yang bisa dibilang soleh gitu kan, anggapan kita ternyata pas dirantaunya waduh gila, kebalik gitu kan. Nah memang kalau menurut aku tuh memang butuh sih, kita memang butuh mentor spiritual gitu ya, yang buat ngembimbing kita gitu ya selama dirantau gitu. Karena apalagi beda ya gitu budaya di Padang sama di di Bogor gitu ya secara khusus, atau di luar Pulau Sumatera lah gitu ya, sama daerah-daerah lain gitu. Budayanya beda, secara keagamaan juga mungkin beda gitu ya. Nah walaupun sebenarnya kita
memang bisa dibilang insya Allah bisa mempertahankan agama tadi, sikap tadi gitu atau gimana gitu. Karena secara keagamaan juga kita juga harus hati-hati gitu kan, mentor keagamaan tadi, mentor spiritual tadi, karena kita nggak tahu gitu kan, asal mentor sembarangan mentor, asal-asalan gitu ya, takutnya malah kayak ajaran-ajaran menyimpang atau bagaimana. Jadi memang butuh sih seorang mentor agama atau mentor spiritual tentunya kalau di tanah rantau. Terus harus jeli juga ya Bang dalam bidang rantau ya. Ya betul. Gitu. Oke, ini mau nanya juga nih Bang Farhan, tadi dari baik jadi bahas juga bahwa kita perlu nih mentor spiritual dan sebagainya. Dari Bang Farhan ada nggak sih tips and trick buat kita, buat aku, buat teman-teman selainnya juga, gimana sih kita sebagai anak perantau bisa tetap konsisten ya dalam jaga ibadah kita di tengah ya di kondisi kampus kita, dengan kondisi di luar daerah kita gitu. Ya, ini memang ujian ya teman-teman ya. Ini kalau ada anak-anak rantau tuh itu ujian paling berat. Ujiannya adalah pertama tadi sholat. Aduh, itu sholat tuh kadang aku juga punya temen gitu ya, padahal orang tuanya, ibunya udah nelpon, nah jangan lupa sholat nah gitu ya, udah sholat, udah bu, padahal nggak ada gitu ya. Nah memang kalau buat ngejaga sholat itu ya, contoh ini ibadah dasar aja ya gitu, jangan kita bawa ibadah yang lain dulu deh, sholat dulu deh yang pertama. Memang tuh sebenarnya memang itu kesadaran dari kita yang sendiri pasti gitu ya. Iya. Itu kewajiban juga bagi kitanya gitu ya, apalagi seorang muslim gitu ya, wajib gitu, sedangkan nggak sholat aja udah dianggap kafir gitu ya. Nah kalau dari aku, biar menumbuhkan kesadaran tadi, yang pertama ingat orang tua aja gitu. Kita tuh ngerantau diamanahin sama orang tua teman-teman gitu, pasti orang tua tuh nitip pesan yang pertama adalah sholat gitu ya. Nah jangan tinggalin sholat gitu, nggak ada tuh orang tua. Nah jangan lupa ya, sering-sering aja ya nelpon sama ibu atau ayah gitu, bapak atau apa gitu. Tapi orang tua tuh pesannya adalah jangan tinggalkan sholat gitu. Kalau dari aku tuh pertama ingat orang tua, karena dengan ingat orang tua pasti hati seseorang tuh pasti akan ini loh, pasti akan dari keras dari batu bisa menjadi cair ya, itu karena efek orang tua. Terus juga harapannya gini juga teman-teman, minta doa ke orang tua gitu ya, minta doa ke orang tua, minta maaf pak gitu, doain adik gitu kan, doain aku mbak pak gitu ya, di rantau gitu, biar tetap istiqomah. Masya Allah ya. Karena sebenarnya memang dari doa orang tua, dari ini orang tua sih yang pertama gitu ya, gimana kita caranya bisa istiqomah dalam ibadah di rantau tadi gitu. Nah terus selanjutnya gimana gitu ya, yang kedua jangan sampai lengah, jangan sampai lalai gitu. Lalainya apa? Lalainya karena kesibukan atau gimana gitu ya, jadinya enggak ibadah-ibadah tadi kurang gitu. Terus sih kalau dua tadi gitu. Sama ingat orang tua, yang kedua jangan lupa minta doa ya. Minta doa orang tua. Terus manajemen waktunya diatur pasti. Kadang-kadang kalau kata orang, senjata orang mukmin itu doa ya. Iya betul. Oke teman-teman semua, keren banget ya. Tadi disampaikan Bang Farhan terkait tips and trick menjaga istiqomah di rantau, tips and trick gimana cara kita meningkatkan spiritualitas kita di rantau dan sebagainya. Mungkin boleh nih Bang Farhan ke teman-temannya di layar ya, mau pesan atau motivasi biar ada teman-teman yang mungkin saat ini lagi tertantang, lagi bingung dengan lingkungannya gitu, supaya lagi meningkat lagi spiritualitasnya itu. Oke, nah jadi teman-teman semua gitu ya, kalau pesan dari aku ya, yang pertama betul kita di rantau tadi perlu yang namanya guru spiritual, guru atau mentor-mentor yang memang ngajakin kita kayak yang bener lah gitu ya. Maksudnya buat ngejagain sholat kita gitu ya, yang selalu mereminder kita ke arah kebaikan gitu ya. Dan juga pasti ya dari mentor-mentor tadi juga kita belajar gitu ya, belajar ilmu agama gitu ya, dan memfasilitasi kita terkait dengan ilmu agama. Terus yang kedua, bagi teman-teman juga
minta doa orang tua, minta restu orang tua kalau teman-teman mau merantau gitu, apalagi nih calon-calon mahasiswa baru gitu ya, calon mahasiswa baru yang mau merantau gitu ya. Nah, minta restu orang tua, minta doa orang tua gitu supaya tetap istiqomah. Terus juga mungkin kitanya dirantau gitu ya, udah memang sebelumnya kita di kampung tuh udah jiwanya udah terjaga, iya kan, udah apa ya gitu ya pokoknya kita udah berusaha mempertahankan agama tadi biar supaya juga di tanah rantau tadi bisa aman tuh gitu, terjaga gitu ya. Nah, konsisten sama manajemennya jangan lupa. Jadi sebenarnya menjadi seorang mahasiswa rantau tadi memang ini mempertanyakan mental kita, apakah kita siap atau enggak gitu. Kalau seandainya kita siap, gas. Secara manajemen kita harus siap, dan secara iman kita juga harus siap. Tapi kalau kita belum siap, lebih baik kita mengembangkan diri dulu di kampung halaman. Oke, insyaallah keren. Oke. Ya tadi teman-teman semua, semoga kita semua dan teman-teman yang menyaksikan podcast ini dijaga mentalitas sama Allah ya. Amin. Kita jadi orang-orang yang bermental tangguh teman-teman, sehingga bodah goyang dengan kultur-kultur yang gak sesuai dengan budaya kita teman-teman semua. Betul sih. Oke, terima kasih banyak Bang Farhan. Siap. Insyaallah ya, keren banget. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap, aman. Dan ajakin aja aman ya. Oke, itu ya teman-teman semua, cerita-cerita kita dengan Bang Farhan terkait gimana sih dunia rantau dan tips and trik menjaga keistimewahan kita beribadah di rantau teman-teman semua. Oke, itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan kegiatan-kegiatan FAM Al-An'am berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.